Waduh, ini ada apa nih rame-rame bawa rombongan kemari? Permisi kagak, beri salam kagak. Nggak tahu nih di dalam lagi ada acara. Bang, kayu gelondongan, kayu cendane, pagar kawat disangka besi. Ini abang sama rombongan dari mana mau kemana? Lewat sini kudu permisi. Oh, jadi abang yang punya ini tempat. Wah, jelas bang. Bang, maafin aye ame rombongan kalau kedatangan kita kurang enakin di hati saudara-saudara semuanya. Sebelumnya kita ucapin Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, orang tua umpame keramat, kalau ngomong sama dia jangan nyakitin hati. Nih, kita datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Aduh. Bang, kalau makan buah kenari jangan ditelen biji-bijinya. Kalau emang abang sama rombongan dan niat datang kemari, ayah pengen tahu apa tujuannya. Oh, jadi kita datang rame-rame, abang belum tahu mau ngapain? Ya, belum tahu bang, apa abang mau nyari kontrakan di sini? Sembarangan banget. Bang, kalau mau main ke Setu Babakan, jalannya di tengah hari. Kalau bukan karena acara Sapa Indonesia akhir pekan, kagak bakalan nih ayam rombongan datang kemari. Oh, jadi lantaran acara Sapa Indonesia akhir pekan, abang datang kemari. Aduh, bang. Jakarta kampungnya Betawi, ada budaya, ada tradisinya. Kalau emang abang mau masuk kemari, nih langkain dulu palang pintunya. Waduh. Jadi kudu rubuhin palang pintu. Kudu rubuhin palang pintunya bang. Bang jangan kata rubuhin palang pintu, rubuhin Monas sanggupin. Kalau abang maunya begitu, sampai di mana bakal turutin? Baik dah bang, lain dulu, lain sekarang cari orang cari mantu. Pasang kuping biar terang nih, ada penjago aja satu persatu. Waduh, ini jagoan. Iya bang. Matanya custom kali ini ya. Ucup kalau ngotot, setiap kali matanya melotot. Iya. Kalau ngomong sama Ucup dan ngotot, tarik tabok, muncul metot. Mikir bang. Wah. Tuh bang. Orang yang matanya boleh mesen sendiri dia doang kayaknya nih. Dia nih bang. Tuh, Ini jurus ukuran apa XL. nih? Nih namanya jurus cingkrik bang. Jurus cingkrik. Iya, dari Rawablong. Ini baterainya masih baru nih. Masih baru bang. Cukup bang. Iya. Ini baru anaknya, entar babenya. Jadi kudu bisa berkelahi. Kudu bisa berkelahi bang. Bang, ikan bawal ada di kali, kalau abang jual terpaksa kita beli. Musuh pantang kita cari, kalau ada pantangan buat kita lari. Bintang sawan-awan, hitungin beribu satu. Berapa banyak abang di Sapa Indonesia akhir pekan punya jagoan. Nih, ayah bakal adepin satu persatu. Ker. Mang ayam ker-ker aja. Bang, bulan roah jangan dihitung. Baca rawi kudu pelan-pelan. Nih, ayah malu sama rohnya Bang Pitung kalau nggak bisa ngaji sama main pukulan. Waduh. Ini jagoan abang nih bang. Jagoan ayah bukan cuma pinter silat. Waduh. Di sekolah ranking 1. Pernah dikasih 10 soal matematika, cuma 1 yang salah. Oh yang 9 benar semua? Yang 9 dia kagak isi, susah. Waduh, kirain yang 9 benar semua bang. Iya, emang otaknya dikit. Mau kayak ujian. Oh. Lagi jagoan keluar, naik kagak takut. Nih dia jagoan nih. Tabung gas melawan aja. Tabung gas sembarangan. Bukan tabung gas. Habis deh. Galon. Waduh, pantesan kecil. Bang, rukun Islam 5 perkara. Syahadat paling pertama. Iya. Di sini abang jangan cari gara-gara, abang pulang tinggal nama. Waduh sembarangan. Bang cuma pesan sama orang sini. Silaturahmi jangan cuma hari lebaran. Kalau perlu tiap hari dengan kesadaran. Kita kalah menang bukan jadi ukuran. Yang penting kita jalin tali persaudaraan. Takut deh bang. Nah, kan enak. Abang bohongin aja. Jangan kata abang MC ayah bohongin. Jalan bareng kita dibohongin. Nih. Berkelahi di sini nih sebagai simbol keberanian laki-laki nih bang ya. Aktualisasinya melalui perkelahian. Ini penentuan nih bang ya. Penentuan dong. Ini kalau jago ayah kalah gimana bang? Jago abang kalah, aneh pulang. Kalau jago abang kalah? Aneh pulang lagi. Waduh. Belajar lagi biar bisa ngalahin jagoan abang. Wah. Bacok dah, habisin dah. Iya. Wah, bunyinya kayak Udah bang, nangka udah jatuh. bang, udah bang. Belum nyarap deh, belum nyarap. Bangun dah. Gimana bang? Jagoan abang udah kalah. Apa ya rombongan udah boleh masuk nih? Tar dulu bang. Itu baru yang syarat pertama, belum syarat yang kedua bang. Banyak bet syaratnya. Oh iya bang. Mau tau gak syarat yang keduanya? Apaan sebutin? Potong kayu pakai gergaji, gergajinya kudu ditajemin. Bertahun-tahun anak sini belajar mengaji, lagu sikenya tolong tarikin. Baik, ayo pesan buat yang demen ngaji. Kalau ngaji kudu dipakai, jangan cuma didengerin. Kalau abang minta lagu siken hari juga, bawain. Ya man yurajja fil qiyamati haisulah. Cukup bang, jangan banyak-banyak. Kalau mau banyak datang pagi-pagi ke Roblong. Oh belajar ngaji bang? Ngaduk dodol. Oh, kira belajar ngaji. Gimana bang? Ayo udah boleh masuk nih. Ya udah bang.
Mangga bukan sembarang mangga, buahku ini ayah alap-alapin. Ayah di sini bangga bukan sembarang bangga, tamu-tamu yang begini yang diharap-harapin. Ahlan wa sahlan buat abang. Ahlan bika, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunyinya kayak nangka jatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita di sini nih. Iya. Nah, ini ada apa sih di sini? Ada Betawian banget di sini. Ini dari Palang Pintu, dari Sipitung ya. Sanggar Sipitung. Ini lokasi di mana sih Sanggar Sipitung? Rawa Belong. Dekat. Sini Rawabelong mah. Tetangga kita. Iya. Nah, tadi tuh mengasih lihat pertunjukan Palang Pintu. Okta kenapa ketawa terus? Masih kebayang bunyinya kayak nangka jatuh. Kok kepikiran? Itu tuh emang spontan kayak gitu Spontan ya? aja. Uhuy. Uhuy. Oke, nah tadi kan menunjukkan Palang Pintu. Nah sebenarnya Palang Pintu ini apa sih? Tradisikah memang ada di Betawi atau seperti apa? Boleh dong dijelasin? Iya, Palang Pintu salah satu bagian dari prosesi adat perkawinan Betawi. Oke. Namanya buke Palang Pintu, tapi orang Betawi singkat aja bilangnya Palang Pintu. Oke. Artinya apa namanya? Buke Palang Pintu. Buke palang pintu. Iya. Ada filosofinya nggak apa? Kenapa harus palang pintu gitu? Iya, Betul. jadi pertama Betawi itu tidak lepas dari sastra lisan yang namanya pantun. Ya. Maka dibuka dengan pantun. Yang kedua, untuk dapetin perempuan Betawi secara fisik, secara keberanian, aktualisasinya melalui perkelahian. Jadi dites dulu ilmu bela dirinya. Oke. Karena dengan dia bisa bela diri, dia bisa melindungi keluarganya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Yang kedua, syaratnya diminta ngaji. Oh, yang tadi itu ya? makanya ada bisa ngaji nggak gitu? Kebetulan Enggak. kiroatnya lagu-lagunya dia minta lagu sike. Oke. Betawi bilang sike, kalau bahasa itunya sikah. Ngaji ini sebagai simbol orang yang taat agama, bukan Islam KTP. Jadi dengan dia bisa mengaji, insya Allah bisa mengajarkan keluarganya, anaknya, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, itu dia ya. Jadi itu ya. Nah, Pak Bahtiar boleh itu dulu dong ditukar dulu mic-nya karena suaranya takutnya belum bisa terdengar dengan baik Oh, sama iya, pemirsa. iya. Nah, kalau ini tadi ke Sanggar si Palang Pintu, adanya di Rawabelong. Tadi Bapak Sanggar Sipitung ke Iya. Palang Pintu terus nih. Nah, ini Pak Bahtiar adalah pendiri Sanggar Sipitung ya. Betul. Nah, boleh dong dikenalin juga nih siapa-siapa Ada aja. siapa aja? Apalagi tadi nih yang melotot begini. Itu skillnya juga tuh ya. Ya, ini yang pegang kembang kelapa namanya Bang Paris. Bang Paris. Bang Paris. Iya, ini Bang Ucup. Iya. Bang Ucup. Ucup. Ikonnya Sanggar Sipitung nih. Widih. Dia juga artis cilik Betawi. Wih, Iya. mantap. Ini Bang Bani, dan ini Bang Padilla, Bang Fatir, satu lagi Bang Adit. Oke, itu dia. Jadi memang banyak Kak di Sanggar Sipitung ini yang ikut bermain Palang Pintu, terus juga pencaksilat dan sebagainya. Ada berapa orang? Banyak, bahkan kita kadang-kadang kalau acara bareng bisa membagi beberapa tempat. Oh, itu dari tahun Iya. berapa sih, Pak? Tanggal 5 Mei 1995 Oh. kita berdirinya. Oke. Udah Nah, hampir 30 tahun berarti ya. Hampir 30 tahun. ada yang bilang bahwa Palang Pintu ini selalu hadir ketika ada hajatan pesta Betawi aja, pernikahan, atau memang sebenarnya bisa di acara-acara misalnya seperti hitanan kah atau dan sebagainya? Betul, alhamdulillah sekarang Palang Pintu tidak hanya untuk perkawinan, misalnya pergantian jaksa tinggi, pergantian kapolda, meresmikan gedung, penerimaan mahasiswa baru, itu dibukanya dengan Palang Pintu. Oke. Bahkan dia suka sebagai penghantar gunting pita. Iya. Oke. Jadi banyak cara untuk melestarikan budaya Betawi, Betawi. ya, nggak cuma untuk pesta pernikahan aja seperti yang kita tahu, Benar, begitu ya. benar, Nah, benar. yang juga menjadi perhatian saya adalah Ucup. Ucup. Boleh ya? Iya. Udah berapa lama bergabung dan kenapa mau bergabung sama Kayak udah Sanggar lihai Sipitung? banget ya tadi. Iya, saya bergabung pada umur 5 tahun. Oke, sekarang 6 tahun ya? Oh, enggak ya? Iya, saya kenapa ngikut di Sanggar Sipitung? Karena yang pertama ingin melestarikan budaya Betawi. Mantap. Iya, kita sebagai anak muda harus melestarikan budaya Betawi. Setuju. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Nah, Oke. menarik juga ngelihat kalau tadi kan pantunnya kayak saut-sautan gitu. Itu latihannya berapa lama sih mungkin Bang Fadila, Bang Bani? Oh, kalau kita sendiri belajar, saya sendiri dari umur
6-7 tahun lah itu sampai sekarang. Dan di sanggar itu belajar semua dipelajarin dari mulai sastra lisannya, pantun, belajar silatnya. Itu sambil berjalan aja Kak, sambil kita belajar silat kita belajar pantun juga. Karena udah jadi kebiasaan orang Betawi bercanda aja pakai pantun. Asik. Iya Mau benar ya. cakep aja kudu pantun. Iya. Iya. Orang Betawi kalau mau dibilang cakep gampang. Mantan aja. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep. Udah Iya benar. cakep. Lagi nggak ada yang pengangguran, semuanya kerja. Iya. Misalnya saya mancing, Betul. mak saya bilang, lo kerjaan lo mancing, lo kerja. Kerja. Oh iya. Iya. Betawi nggak ada nganggur. Nggak ada yang nganggur, kontrakan banyak. Iya. Mudah-mudahan masih sampai sekarang ya kan. Karena saya juga orang Betawi Oh kebetulan. iya, ada Betawi Gitu. pride nih hari ini. Nah kalau misalnya berbicara soal anak muda tadi seperti kata Ucup melestarikan budaya Betawi dengan salah satunya ikut di Sanggar Si Pitung ini. Berapa banyak sih anak muda yang bergabung dan mereka masih antusias nggak sih mengenal budaya Betawi? Ya alhamdulillah kita kan melebarkan sayapnya melalui eskul di sekolah-sekolah. Oke. Kita ngajar di pesantren Anukto, Cipondo, Pinang sana. Kita ngajar juga di sekolah Al-Falah, ngajar di pesantren Asyafiyah, Al-Ahfaz, banyak. Jadi menyebar ke sekolah ya untuk Iya. menggunakan budaya Betawi ya. Oke. Nah kalau misalnya tadi palang pintu, ada pantun juga. Perlukah aksesoris-aksesoris seperti biasanya ini? ada ondel-ondelnya juga kan. Ini ada maknanya bukan sekedar dibawa. Apa itu? Ini kan kembang kelapa. Salah satu pohon yang banyak manfaatnya dan tidak terbuang adalah pohon kelapa. Daunnya bisa buat kulit ketupat. Betul. Iya, lidinya bisa buat Sapu. sapu. Airnya orang bunting berebut supaya anaknya cakep kayak Ucup. Mantap. Iya. Betul. Sampai kelapa busuknya ada manfaatnya. Kalau buat nyambit bini kita kalau pergi kemana-mana kagak bilang sama lakinya, sambitnya sama kelapa busuk. Oke, jadi semua aksesoris seperti ini juga tetap dibawa dan ada maknanya begitu ya? Iya, karena ini yang Oke. dipakai adalah pakaian sadaria. Oke, iya Pakaian sadari sadaria. ini. Iya. Nah. Ini jas tutup kain ujung serong. Betul. Nah, kalau misalnya tadi Bang Badi sama Bang Fadila ini kan MC-nya saut-sautan tuh. Tes. Nggak berhenti, nggak putus begitu. Nah, itu perlu latihan kah? Atau mungkin memang mengalir aja? Bang Badi Itu, boleh? seperti yang Bang Fadila bilang tadi, kita karena kebiasaan kita ya latihan silat sambil pantun ya jadi kebiasaan aja gitu. Jadi chemistry-nya udah dapat sendiri ya? Iya, paling Bentuk tinggal sendiri. penyesuaian konsep acaranya aja. Ini mau nikahan kah? Apa mau nyambut siapa? Kita Oke, tinggal kalau sesuai. chemistry-nya udah bisa nyambung, udah tergantung konsep acara. Ini kan mau iklan, boleh berdua. Wah, Ayo dong, coba. Ayo, bilang iklan dan jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami. Nah, Pantunnya gimana tuh? boleh pakai pantun Ayo, silakan. boleh pantun. Ayo, dok. Ayo Sintan, Ayo. Sukabumi, jangan kemana-mana. Ayo. Sama kami. Kawi cendane dari Sukabumi, jangan Cakep. kemana-mana. Tetap bersama kami. Cakep. Lagi di sini yuk semuanya. Kita merapat lagi. Nah, itu adalah gerakan apa? Boleh dijelasin Ucup, Bang Fatir, boleh? Emang Itu yang- ngos-ngosan loh ini. Sengaja, saya sengaja. Semangat banget kayaknya. Pertama gerakan dasar. Oke. Iya, yang kedua kombinasi namanya. Oke. Kombinasi. Nah, itu latihannya perlu berapa lama sih? Bertahun-tahun sih biasanya. Bertahun-tahun? Iya. Oh, jadi nggak sekedar datang 2 kali 3 kali ke sanggar langsung latihan hafal, ya itu tergantung orang lagi begitu ya. Tergantung orang masing-masing. Oke. Nah, kalau Mas Fatir udah berapa lama nih Bang Fatir sendiri kalau untuk misal latihan silat seperti ini dan pada saat latihan itu apa kendalanya pada awal? Kalau misalnya kita latihan udah dari kecil juga sama bareng sama Ucup. Dari umur 5 tahun kita. Sekarang 7 berarti ya? Oh, enggak, tadi 6, ini 7. Oke. Sama kayak Ucup kita kelas 3, kelas Oh, juga. Kendalanya itu kita biasanya kayak
Baba ngajarin silat. Oke. Kadang kita setiap murid kan beda-beda ya Bang. Betul. Cara nanggep iniannya. Aha. Kita ngajar buat latihan. Kadang ada yang susah ngajarin, kita juga orang yang susah buat diajarin. Oke. Makanya kita sama Baba selalu diajarin. Nah, kalau untuk silat sendiri ini kostumnya seperti ini dengan ada Ada golok? goloknya. Iya. Boleh Ada. dijelasin? Nah, apa aja tuh? Ini sekali lagi bajunya? goloknya bukan asli ya. Ini adalah Ya. golok yang disediakan untuk pentas begitu. Ya, jadi kecenderungan ini yang dipanggil pakaian pangsi Betawi. Pangsi Pangsi Betawi. Iya, Ya. pangsi Betawi itu tidak ada ornamen, tidak ada merek, dia kecenderungan polos. Dan ada selempang kain, maknanya buat pengganti celana yang kotor ketika mau sembahyang, sholat. Bisa juga jadi jadi sejadah. Terakhir buat menghalau senjata. Oke. Nah, itu filosofi Boleh dong kain. Cup, kalau buat menghalau senjata menggunakan sabuk coba seperti apa Cup? gimana? Iya, senjata. Nah. Nah, di sini. Oh, Nah, ini coba ini, ya. Oke. Iya, Kita agak yang terakhir. minggir Iya, coba sedikit ya. minggir dulu deh. Iya. Ini kalau menghalau senjata ya. Iya. Nah. Nah. Kayak nangka jatuh ya. Nangka jatuh ya, baru mau dibilang nangka jatuh mau bisa. Oke, nah kalau kita, buat saya yang Basicnya. ingin berlatih, gimana caranya untuk pertama kali latihan? Dasar. Dasar. Bang Ucup Boleh, ajarin Cup. dasar Ajarin, itu. Cup. Ajarin. Gimana Cup? Kuda-kuda dulu. Kuda-kuda. Kuda-kuda, ngikut kuda-kuda. Kuda-kuda Oke, Tangan kanan dikepal. Nah, tangan kirinya dikepal udah. Nah. oke. Kalau dibilang 1, tangan kanannya turun ke bawah. Nah. Terus? Kalau dibilang 2, tarik dari belakang, pukul. Oke, Iya. Oke, uppercut gini. oke. Terus 3, Oke. 3, balik ke belakang, bacok, bacok, Cok. kepret. kepret. Nah, Salah. Gini. tangan kanan. Kanan. Oke. Iya, tangan kirinya di sini. Oh, buat gini. jaga soalnya. Oh, Lanjut 4, gedor, kiri, gedor kanan. kanan. Gitu ya. Oh, coba ya. Oke. Selanjutnya, Yang kelima sama ketiga, balik ke belakang, bacok, Bacok. bacok, gedor. 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 Nah, tangan kanan. Salah lagi gua. Yang keenam sama kayak 4, digedor, kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Nah, coba kita Oke. ulang. Nah, lupa Aduh. langsung. Jadi konsentrasi itu juga penting ya, Cup ya? Konsentrasi penting. Oke. Nah, kalau tadi kita udah latihan kayak gitu, itu latihan dasar itu harusnya dilatih supaya sampai apa? Berapa kali sih durasinya? Iya, jadi sebelum kita memulai latihan yang sebenarnya harus ada pemanasan, itu yang dipanggil latihan dasar. Oke. Untuk melenturkan gerakan. Jadi kalau dipukul kemarin tuh. Oke. Oh, harus gesit gitu juga Iya, Beh, ya. ceket tuh. Dan ada power ya? Ada harus. Oke. Harus. Beh, kan yang menarik juga kan banyak juga nih bela diri. Kalau misalnya kayak karate gitu, biasanya ada sabuknya, sabuk putih, naik, kuning, hijau, dan lain-lain. Nah, kalau silat ada juga tingkatannya kah? Dan bedanya dengan bela diri lain apa nih? Iya, kalau yang masuk IPSI sama seperti ada ban putih, apa merah itu. Kalau kecenderungan tradisional kita lihat ke ini apa kemahiran dia. Kita lihat gerakannya udah lumayan bagus, kemudian kita naikin lagi jurusnya gitu. Kalau di tradisi Ada jurus-jurusnya gitu ya? ada, ya kita sampai langkah 12 di cingkrik kita. Oke, bedanya yang lain lagi, Beh? Bedanya Selain kita kecenderungan kita diajarkan itu yang namanya sambut jadi. Jadi kesleo, jadi rusak, jadi mati. Nah, Gitu. itu dia baru saya tanya, kalau misalnya cedera gimana tuh? Iya. Pernah nggak sih kayak misalnya cedera gitu, Bang? Iya, namanya kita main pukulan pasti kena kepukul. Main tukang arung pasti kena hitam. Oke. Minyak wangi jadi wangi. Jadi risiko untuk dipukul, risiko kena bacok itu biasa. Oke. Iya, tapi alhamdulillah selama ini kita menghindari. Misalnya saya kasih contoh menghindari bacokan, dia tidak kena sini. Oh, boleh. Pegang, Bang. Ini Ucup nih, sini Cup. Boleh, Cup. Silakan, Cup. Ucup tidak akan kena bacokan saya karena saya ada teorinya. Ya. Teori yang saya ini Boleh. Okta sambil dibantu. Oke. Ucup tidak akan kena karena kita lebih kepada konsep seni. Teorinya apa? Ini dulu yang jalan. Hah? Jadi ini bukannya tuh. Oh. Oke. Ini dulu jalan sebenarnya ini dulu baru ini. Dan ini harus segini kita ininya. Satu jengkal di atas kepala Bagian ya. atasnya di atas kepala. Sehingga Ucup diem aja
Iya. Wah, nantangin ini, Ucup nantangin. Tinggal seninya yang tadi, seni gerak. Sekarang Oke. Ucup gerak. Oh, ada koreonya juga deh ya. Nah, gitu. Mantap ya, keren ya. Padahal dia diam aja juga nggak kena. Gitu. Kelihatannya kayak mau dikenain sebenarnya Betul, enggak. betul sekali. Bang Fadil boleh? Nah, yang nggak ada cedera, ada nih di sini yang nggak, yang biasanya ada cedera. Nih, ada Adit. Dit, gimana? Ini cedera nih. Iya. Ini kan jadi kesatuan nih. Dit, ketika ikut sanggar, ya Sanggar Sipitung, terus ikut membawa, ini namanya tadi apa, Pak? Kembang kelapa. Kembang kelapa. Nah, gimana pada saat itu? Ini kan menjadi salah satu kesatuan dari pertunjukan, Dit. Ya kita mengikuti aja sih gimana nih. Ini nggak pernah cedera ya, Bang? Nggak, Ini? alhamdulillah nggak. Alhamdulillah. Nggak berat juga, nggak berat juga kan. Cobain. Ada Oh iya resikonya. benar, nggak berat sih emang ternyata. Bang, ada resikonya. Ketika di Betawi itu suka ditaruhin duit. Ah. Nah begitu dia lagi bawa-bawa, ditubruk Betul. dari belakang, nyungsep dia begitu. Risiko itu. Oke, jadi semua ini adalah satu kesatuan sebuah pertunjukan yang dimana juga bisa menampilkan dan juga melestarikan budaya Betawi. Iya. Begitu. Jadi satu sama lain sama-sama penting, begitu ya. Ada apa namanya perannya ya, ada perannya masing-masing. Nah, ini kalau misalnya Sanggar Sipitung ini terima orang nggak sih? Terima saya misalnya yang ingin mau bergabung belajar. dan sebagainya, tapi nanti jawabnya. Kita harus iklan dulu. Kalau gitu, sambil nunggu iklan, Cup, boleh dong, Abang Fatir berdua. Ayo, Cup. Pertunjukan dulu dong sambil kita iklan. Silat ya. penutup. Oke. Nah, sambil mereka berdua latihan dan juga mempertunjukkan silat dari Sanggar Sipitung, kita harus iklan dulu, jadi tetaplah bersama kami. Bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih dengan teman-teman dari Sanggar Sipitung. Nah, itu dia. Kalau misalnya tadi kita udah ingin belajar silat juga udah diajarin di sini. Terus palang pintu juga udah dikasih tahu dan di mana saja bisa digunakan palang pintu ini. Yang saya pengen tahu adalah gimana caranya kalau saya atau teman-teman pemirsa Kompas TV ingin bergabung di Sanggar Sipitung. Oh boleh, silakan. Yang penting syarat pertama adalah dia sehat. Oke. Sehat. Sehat badan, sehat ini juga. Ucup udah masuk kategori itu ya, Cup? Betul, iya sehat. Sehat banget. Oh, tuh kata Ucup tuh. Iya. Ini juga besar karena acara kawinan prasmanan. Ini sehat, lebih ke sehat ya. Selanjutnya Iya. yang kedua. Boleh siapa aja orang yang notabene-nya orang Jakarta yang bukan Betawi asli silakan datang ke Sanggar Sipitung, kita ajarkan. Oke. Iya. Perempuan boleh nggak sih, Mbak? Boleh, kan ada tari di sana. Oh iya betul. Karena ini laki-laki semua di sini Iya, ya. ada lenong juga, ada Oke. silat juga di situ. Jadi dari tahun 95 kita itu ikhlas aja tanpa dipungut biaya. Wah. Jadi gratis, nggak bayar. Oke, Iya. teman-teman tolong ini ikhlas ya. Jangan dong. Oke. Iya, mudah-mudahan hostnya juga ikhlas. Terus Mbak, apalagi Terus, Mbak? Be, apalagi, Be? Iya, jadi dia datang berawal dari ngaji dulu diajarin supaya punya pondasi, punya filter. Kedua baru diajarin silat. Dari silat diajarin palang pintu, dari silat diajarin lenong, kemudian juga ada tari, ada pelatihan hadroh gitu. Jadi Makin semuanya tambah ya ya? skillnya. Oke. Beh, paling jauh ngebawa budaya ini dipertunjukkan di mana, Beh? Kita pernah ke Medan, ke NTB, Kalimantan. Terakhir kita kemarin bikin pertunjukan di Roblong tuh, hajatan Betawi Kampung Sipitung Roblong. 2 hari kita bikin. Wis. Iya, ada lomba silat, lomba nari. Cup nggak capek, Cup 2 hari? Oke, nah kalau misalnya berbicara soal budaya Betawi, apa sih sebenarnya ingin terus ditonjolkan dan dilestarikan buat kita generasi muda, terus bisa disaksikan tidak hanya warga Jakarta dan Indonesia, bahkan mancanegara, apa yang memang ingin disampaikan, Mbak? Ya kita kepengen remaja Indonesia khusus Jakarta, penduduk intinya Betawi, benar-benar mencintai budayanya sendiri gitu. Sehingga kita kepengen juga ke depan go internasional. Oke, amin. Jadi anak Betawi jangan cuma jadi penonton, apalagi jadi tamu di rumahnya sendiri. Dia harus berbuat yang terbaik, kira-kira begitu. Nih kayak Ucup nih, dia bukan dia bukan hanya bisa silat, tapi dia tukang ajan. Dia kalau udah ajan di musola, itu yang jarang sembahyang datang, yang celeng datang.
Iya. Saking enaknya suara Ucup, Bah. Belum waktunya ajan dia udah ajan. Jadi orang pada Di demo. Saking semangatnya ya, Cup. kira-kira gitu. Seperti itu ya. Jadi memang kalau bisa sama mancanegara, dan ini juga tentunya membuat anak-anak muda ini bisa tertarik dengan budaya Betawi. Betul. Nah, Bang Bani dari tadi ngeliatin sepatu aja. Takut hilang. Nah, Bang Bani ini kan juga menjadi generasi muda, banyak juga yang ikut bergabung di sini. Salah satu Bang Bani dan teman-teman semua di sini. Apa yang ingin disampaikan juga dong buat anak-anak muda, boleh? Iya. Ya anak muda khususnya generasi-generasi sekarang kan kadang susah ya kalau buat ngembangin budaya gitu, apalagi Gen Z kan. Wih, Genzi. Iya. Bang Bani Genzi nggak? Gen Z dong. Apa Gen Z? Ya udah jangan malu, datang aja langsung ke Sanggar kalau buat latihan. Kan biasanya kalau anak muda kan sekarang kayak malu gitu dia buat datang ke Sanggar. Kalau ini follow aja dulu IG-nya Sanggar Sipitung. Di mana tuh? Di Instagram. Ya Apa IG tuh, Instagram? Instagram. Iya. Terus di mananya? Apa namanya? Sanggar Sipitung official namanya. Sanggar Sanggar Sipitung _ official atau enggak ada Enggak, underscore? Sanggar Sipitung official. Nyambung tuh ya. Sanggar Sipitung. Oke, bisa di follow, Bisa di follow di ditanya-tanya. DM aja di DM. DM. Yang balas siapa Yang nanti? balas siapa? Yang balas admin. Oh. Adminnya dari sini nggak? Ada Ucup. Ucup. Iya. Adminnya, iya. Oke. Ucup lagi. Katanya Adit mau ngomong. Oh, Dit, sini Dit, apa Dit yang pengen disampaikan Dit buat bahwa ini semua satu kesatuan supaya bisa anak-anak muda melestarikan budaya Betawi Dit. Ya, untuk kaum-kaum kita nih yang masih muda, remaja, anak-anak yang mau latihan, ayo latihan. Kalau bukan kita nih yang ngerasain, siapa lagi? Betul kan? Nah, betul. Nggak berat kok ya Dit ya. Oh, kagak ya. khawatir ya kita ya. Betul. Nah, kabarnya Ya. tadi kita juga udah kasih tahu bahwa Instagramnya di mana, kalian bisa tanya-tanya di situ dan bisa ikut bergabung, salah satu cara untuk melestarikan budaya Betawi. Nah, nanti mereka juga akan perform, akan memberikan pantun dan juga Iya. penampilan yang menarik untuk Anda saksikan. Kami berdua juga harus pamit undur diri. Untuk itu saya Muhammad Syareza. Saya mau pantun dulu sebentar. Oke. Paling enak makan sagu, makan Apa sagu itu? tambah ketan ya. Sabtu Minggu jangan lupa nonton Sapa Indonesia akhir pekan. Oh, udah jadi dia. Oke lah kalau gitu. Saya Putri Oktaviani, undur diri. Dari Ciawi ke Cabang Bungin. Cakep. Ke Cipete lewat Semanggi. Seni budaya Betawi kudu kita kembangin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Silakan perform.